Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cara menggunakan software CATIA untuk simulasi ergonomi. Saat ini banyak software-software untuk proses menggambar teknik yang lebih familiar disebut dengan CID ataupun Computer ID Design ataupun CAD. CAD adalah sebuah proses menggambar teknik dengan bantuan software yang dioperasikan oleh komputer. Banyak sekali jenis CAD ini yang beredar dan bisa ditemukan di pasaran. Di antaranya ada AutoCAD, SolidWorks, CATIA, ProEng, Autodesk, dan lain-lain. Namun pada pembahasan kali ini saya hanya akan fokus pada CATIA saja. Karena di dalam CATIA tidak hanya untuk proses menggambar teknik saja, tetapi terdapat fitur-fitur desain dan analisis ergonomi yang mana menjadi fitur andalan ataupun unggulan dari program CAD di CATIA ini, di mana kompetitor-kompetitor lainnya yang berbasis CAD tidak mempunyai fitur ini atau kalaupun ada masih terbatas. Fitur ergonomi digunakan untuk mengetahui tingkat kenyamanan operator dari desain alat atau mesin yang kita buat. Jadi pada pembahasan kali ini saya menganggap bahwa semua telah mengincar software CATIA. Jadi untuk memulai CATIA ini, yang pertama kita lakukan adalah mengklik shortcut CATIA di desktop ya. Jadi sama juga seperti kita menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya, akan muncul layar seperti ini, kita klik OK saja. Kemudian dialog box seperti ini juga kita tekan OK saja. Ini adalah layar baru ya atau new. Jadi di sini saya hanya akan membahas penggunaan CATIA untuk analisis ergonomik saja ya, bukan untuk proses menggambar teknik. Saya menganggap bahwa gambar desain sudah ada, baik digambarkan dengan CATIA itu sendiri maupun digambar dengan program aplikasi lainnya seperti SolidWorks yang bisa diekspor ke CATIA. Jadi bisa kita gambar di SolidWorks, kemudian kita ekspor ke CATIA bisa juga ya. Jadi di sini saya anggap gambar sudah ada. Kita ambil saja contohnya yang sudah pernah saya buat, yaitu trailer tipe V-Ford untuk traktor roda 2. Ini adalah trailer tipe V-Ford yang sudah saya gambarkan desainnya seperti ini ya. Jadi ini kemudian ini tampilan ataupun view-nya bisa kita ubah-ubah dengan mengklik ikon view seperti ini. Kalau ini pandangan isometri, kalau kita klik di sini pandangan depannya, kita klik di sini pandangan sampingnya, kita klik di sini pandangan atasnya. Demikian seterusnya ya, bisa view ataupun tampilan ataupun pandangannya bisa kita ubah-ubah. Demikian juga dengan zoom-nya ya, zoom-nya bisa kita perbesar ataupun kita perkecil dengan mengklik zoom in sama zoom out ya, zoom in atau zoom out. Bisa juga kita menggunakan ini rotate ya, rotate bisa kita putar-putar, sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan kita ya. Di sini saya akan menggunakan pandangan isometri saja ya. Ya seperti inilah kira-kira gambarnya ya, gambarnya yang ingin kita simulasikan ergonominya. Ya, ini adalah gambar contoh yang akan kita gunakan untuk simulasi ergonomi. Apakah desain ini sudah memenuhi kaidah ergonomis ataupun sudah memenuhi ataupun mencukupi tingkat kenyamanan operator? Bisa kita menguji ataupun
menyelidiki menggunakan software CATIA ini. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita lanjutkan pembahasan ini. Jadi untuk analisis ergonomiknya, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita memasukkan manekin. Masukkan manekin pada gambar desain ini. Apa itu manekin? Manekin adalah model tubuh manusia ya. Model tubuh manusia disebut manekin. Bagaimana cara masukkan manekin? Jadi yang pertama kita lakukan adalah kursornya kita pindah ke menu start ya. Menu start, kemudian akan muncul di sini ergonomic design and analysis. Di sini ada beberapa pilihan, human measure, ada activity, ada human builder, ada human posture analysis. Jadi untuk tahap pertama kita menggunakan human builder ya. Pilih human. Selanjutnya akan muncul ikon manekin seperti ini. Ini adalah ikon manekin, insert new manekin. Tinggal kita klik saja di sini. Kemudian akan muncul dialog box sebagai berikut. Di sini yang pertama harus kita lakukan adalah memilih further product. Further product. Kita pilih ya. Kita pilih. Kita pilih further productnya. Ini tadi ya. Ini tadi adalah further productnya di sini dia. Ini adalah further productnya. Ini nih. Ini wajib kita pilih. Kemudian bisa kita berikan nama manekinnya. Ini nggak apa-apa, bisa kita gunakan juga manekin 1. Kemudian kita pilih ya, ada man, laki-laki ataupun woman. Ini laki-laki saja. Dan juga bisa kita pilih adalah persentil ya, ada persentil 5 untuk orang-orang yang tubuhnya kecil, persentil 50 untuk orang yang tubuhnya rata-rata, dan persentil 95 untuk orang ukuran tubuhnya besar ya. Ini tinggal kita pilih saja. Ini sudah oke. Kemudian ada menu opsional ya. Menu opsional ini juga ada beberapa pilihan. Ini population ya. Jadi populasi kita mendekati orang mana. Kalau Amerika kita pilih Amerika, kalau Kanada kita pilih. Jadi kita di sini karena orang Indonesia kita memilih Japanese ya. Japanese itu mendekati antropometri orang Indonesia ya. Kemudian modelnya ada whole body, seluruh tubuh. Kemudian kita tekan OK ya. Tekan OK, akan muncul manekin sebagai berikut ya. Seperti ini. Akan muncul seperti ini. Kemudian kemudian kita bisa memilih postur operator ya. Bagaimana cara kita memilih postur operator? Kita bisa memilih di sini ya, di menu ini, manekin ini ya. Ini bisa kita klik seperti ini di sini, kita kliknya, kemudian kita klik kanan ya. Kita klik kanan. Ini juga ada beberapa pilihan. Ini ada postur ya. Ada posturnya, ada inisial seperti ini, postur mula-mula. Kemudian ada sit. Kalau sit ini postur duduk. Kemudian inisial ini berdiri ya. Berarti kita pilih posisi duduk saja ya, karena memang kita perlukan dalam posisi duduk ya. Akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi operator dengan postur duduk ya, dengan postur duduk ya. Jadi kita sudah punya postur operator dengan ukurannya. Kemudian kita bisa juga menginput ukuran operator secara manual, karena tadi kita akan memilihnya ukuran orang Jepang ya, tentu tidak sama dengan ukuran orang Indonesia. Kita bisa menginputnya juga secara manual ya, dengan menggunakan Open Human Measurement Editor Workspace.
di manakah menunya? Di sini ya. Di sini open the human measurement editor workbench ya. Bisa kita menginput ya, menginput operator. Sudah kita tekan ini, kita klik di manekinnya. Akan muncul layar seperti ini. Bisa kita edit ya, bisa kita input ukuran-ukuran yang kita inginkan ya. Sebagai contoh misalnya tingginya. Tingginya kita klik 2 kali di sini. Ya, akan muncul layar seperti ini. Selanjutnya kita bisa menginput ukuran-ukuran yang kita inginkan. Contohnya adalah tinggi badan ya, tinggi badan. Ini bisa kita input secara manual ya. Berapa misalnya ukuran tinggi badan yang kita inginkan adalah 1,6 meter. Kemudian ini juga bisa kita ganti. Kemudian ini sudah berubah dia, dan demikian juga dengan ukuran-ukuran yang lain ya, bisa kita input secara manual ukuran-ukurannya. Kalau sudah selesai, tinggal kita close ya, close. Dia akan ini kita kembali dari mode perubahan ini, akan kembali. Ini ukurannya sudah berubah menurut keinginan kita ya, menurut ukuran yang kita inginkan. Nah, kalau sudah begini, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memindahkan manekin ini ke posisi alat-alat kendali trailer ya. Dari sini kita pindahkan ke posisi kendalinya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan agar manekin ini bisa pindah ke posisi alat-alat kendalinya, yaitu dengan menggunakan place mode. Mana place mode? Dari menu tool ya, dari menu tool. Kemudian kita cari place mode. Kurang lebih di sini dia. Kita pilih place mode ya. Place mode. Kita pilih place mode. Kemudian bisa kita klik di manekin. Kemudian kita klik di tempat duduknya ya. Dan dia akan berubah. Apakah ini sudah pas? Kalau pas atau tidak pas, bisa kita periksa dari view ya. Kita periksa dari view pandangan depan dulu. Apakah dia sudah pas? Kalau pandangan depan ini bisa kita geser-geser ya. Bisa kita geser-geser. Kalau dia kurang pas ke tengah, apakah ini sudah pas? Kalau dari depan, kalau belum pas bisa kita geser. Ini kira-kira sudah pas. Bagaimana dengan pandangan dari samping? Kita lihat ya. Pandangan dari samping apakah sudah pas? Ini belum pas ya, belum pas. Ini bisa kita geser ke atas dengan klik and drag ya, klik and drag. Ini juga bisa kita klik and drag menggunakan mouse ya, sehingga dia pas berada di posisi yang kita inginkan. Kalau dari samping begini, bagaimana dari posisi atasnya? Dari posisi pandangan atasnya, apakah sudah pas? Kalau dari posisi atas, sudah pas saya lihat ya. Sudah pas, ini tidak perlu diubah lagi. Saya lihat, ini juga bisa kita geser-geser sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Ini bisa juga digeser. Apakah sudah pas? Kalau sudah pas, kemudian kita ini berarti sudah pas dari berbagai macam posisi. Posisi operatornya sudah pas. Dari posisi kanan sudah pas juga. Nah, kalau sudah pas, kita kembali ke pandangan isometrinya ya. Pandangan isometri. Kemudian place mode-nya sudah bisa kita matikan dengan cara escape ya. Escape. Ini posisi operatornya sudah pas di tempat kendali trailernya. Selanjutnya adalah
memindahkan posisi tangan ya, memindahkan posisi tangan ke stang kemudi. Memindahkan posisi tangan ke stang kemudi. Untuk memindahkan posisi tangan ke stang kemudi bisa kita lakukan dengan cara berikut ini ya. Yaitu dengan menggunakan reach. Di mana reach? Reach itu ada di menu tools ya. Tools, kemudian kita cari reach mode. Nah, ini dia reach mode. Ada dua pilihan, position only, position and orientation. Kita memilihnya position and orientation ya. Ini untuk memindahkan posisi tangan ke stang kemudi. Kemudian kita cari yang pandangan samping supaya lebih memudahkan kita melakukannya. Kemudian kita klik di stang kemudi ya, kita klik di stang kemudi. Kemudian kita klik di tangan manekin. Dia akan ke posisi stang. Demikian juga untuk tangan ini, tangan kiri ya. Kemudian kita ke tangan kanan, pandangan kanan ya, kanan tangan. Demikian juga kita lakukan. Kita pilih dulu reach mode, position and orientation. Kita klik di stangnya. Kemudian kita klik di tangannya. Ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi posisi tangan sudah berada di posisi stang ya. Ini sudah berada di posisi stang. Kemudian sesudah itu tinggal kita menyesuaikan ya, menyesuaikan seluruh anggota tubuh dengan trailer ini ya. Coba kita lihat satu persatu dari manekin ini. Coba kita tengok dari samping ya. Dari samping, nah ini kalau untuk posisi kaki belum sesuai. Ini untuk menyesuaikan anggota-anggota tubuh, kita bisa menggunakan yang namanya posture editor ya. Di mana letak posture editor? Posture editor letaknya di tools juga ya. Ini tinggal kita klik posture editor. Nah, kita klik di manekinnya. Nah, ini adalah jadi kalau kita klik ini namanya thigh atau paha ya. Ini bisa kita tambahkan, misalnya ini fleksi paha bisa kita tambahkan, atau ini kita kurangkan. Demikian juga dengan lutut, bisa kita sesuaikan dengan tinggal kita sesuaikan saja. Kalau belum sesuai kita bisa kita tambahkan ini ya. Nah, ini juga posisinya kita sesuaikan dengan tempat kendalinya. Demikian juga dengan kaki kiri ya, kaki kanan. Kita dengan posisi yang sama bisa kita lakukan ya. Demikian juga dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Anggota-anggota tubuh lain juga bisa kita sesuaikan, apakah dia misalnya pinggul, tools, posture editor, sini punggung misalnya ya. Selanjutnya bisa juga kita periksa dari depan ya. Dari depan apakah dia sudah pas anggota-anggota tubuhnya dengan alat kendali. Ini kita bisa periksa ya. Bisa kita periksa dia misalnya tangan ya, tangan, posture editor, bisa kita tambahkan atau kita kurangkan. Ini apa namanya? Demikian juga dengan
ini ya, apa kita tambahkan atau kita kurangkan dia. Ini juga apakah perlu ya kurang lebih seperti ini, kita sesuaikan saja dengan menambahkan dan mengurangkan sudut gerakannya ya, sudut gerakannya kita tambahkan atau kita kurangkan. Kemudian untuk posisi tangan juga kalau dia perlu untuk apa nih, ini kan dia belum menggenggam ya, bisa juga kita menggunakan toolsnya hand grab ya. Hand grab ini untuk dia bisa memegang ya, posisi memegang stang gitu ya. Tinggal kita klik. Nah, ini juga bisa kita untuk posisi menggenggam ya, menggenggam. Ya, bisa juga menggunakan ini ya. Nah, ini posisi menggenggam. Nah, jadi kita sesuaikan terus. Bisa juga kita menggunakan postur editor ini ya. Ini hand, ini jari satu bisa kita untuk menggenggamnya bisa kita tambahkan juga. Nah, seperti ini. Nah, demikian seterusnya kita sesuaikan manekin ini dengan alat-alat kendali daripada trailer ini ya, trailer dan traktor ini. Jadi ini memang membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Oleh karena itu kita ambil saja yang sudah selesai ya. Ini saya ambil yang sudah selesai untuk penyesuaian ya dengan alat-alat. Jadi saya ambil saja yang sudah selesai saya kerjakan. Nah, ini dia. Nah, kurang lebih kalau sudah sesuai semua, manekinnya sudah pas dengan alat-alat kendali, kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah begini, sudah bisa dianalisis ya. Apakah operator cukup nyaman ya dengan ukuran alat kendali traktor dan trailer berikut ini. Nah, di sini baru kita bisa analisis ya. Baru kita bisa analisis. Bagaimana cara menganalisisnya? Bagaimana cara menganalisis tingkat kenyamanan ya? Jadi kalau sudah begini, caranya adalah dengan menggunakan menu start ya. Menu start. Kemudian kembali ke ergonomic design and analysis. Ergonomic design dan analisis. Jadi untuk menganalisa tingkat kenyamanannya, kita bisa memilih menu Human Activity Analysis. Human Activity Analysis. Kita klik di sini. Kita klik di sini sehingga akan muncul menu-menu berikut ini ya. Ini sudah muncul menu Analyze ini ya. Akan muncul menu Analyze. Menu Analyze. Kita di sini bisa memilih analisis postur menggunakan rula ya. Bisa memilih postur dengan menggunakan rula. Selanjutnya kita klik rula ini ya. Kita klik dan kita klik di manekinnya. Akan muncul dialog box-nya. Dari dialog box ini akan muncul pilihan-pilihan ya. Ini bisa kita perbesar. Akan muncul posturnya apakah statik, intermittent atau repeated. Jadi kalau statik ini kalau postur operator cenderung statis ya. Kalau postur operator atau gerakan operator terjadi pengulangan gerakan sebanyak kurang dari 4 kali dalam 1 menit. Kalau operatornya mengalami
gerakan lebih banyak, yaitu sekitar lebih dari 4 kali per menit, tapi repeated ya. Jadi kalau di sini saya melihat kalau pengulangan gerakan operator sekitar intermittent ya, di tengah-tengah ini ya. Nah, jadi kalau intermittent artinya pengulangan gerakan operator sebanyak kurang dari 4 kali dalam 1 menit. Di sini juga kita ada pilihan berapa beban yang ditanggung oleh operator. Kalau tidak ada beban, 0. Kalau ada bebannya 1 kilo, kita berikan 1 kilo. Ini adalah beban yang ditanggung operator. Ya, tinggal diisikan ya, kira-kira berapa beban yang akan terjadi. Kemudian di sini akan muncul final score ya. Final score ini artinya skorula. Di sini skorulanya adalah 4 ya, 4. Apa arti 4? Jadi kalau skorula ini menunjukkan tingkat kenyamanan ya. Jadi kalau skorula 1 dan 2 menunjukkan postur operator bisa diterima ya, artinya desain alat atau alat kendalinya aman dan nyaman ya, aman dan nyaman. Kalau skorulanya 3 dan 4, artinya postur operator perlu investigasi lanjut ya. Kemudian kalau skorulanya 5 dan 6, artinya postur operator perlu investigasi lanjut dan perubahan. Kalau skorulanya 7, artinya postur operator perlu perubahan segera. Jadi semakin tinggi skorula menunjukkan semakin tidak baik postur operator ya, karena dapat menyebabkan cedera atau yang disebut dengan musculoskeletal disorder ya. Jadi dari sini kita bisa membaca ya. Membaca kalau yang warnanya hijau itu adalah ini adalah detailnya atau penjabaran ya. Jadi kalau upper arm 4, warna kuning. Kalau warna hijau artinya postur ataupun postur operatornya nyaman. Kalau kuning dan orange, postur operator itu hati-hati dan waspada. Sedangkan kalau yang warna merah artinya postur operator dalam keadaan beresiko. Jadi di sini kita bisa analisis ya. Jadi misalnya upper arm ini kurang lebih lengan atas hati-hati. Kalau forearm ini lengan bawah masuk kategori merah. Kalau wrist twist ini pergelangan tangan. Kemudian kalau neck itu adalah leher aman, trunk ini tulang belakang aman, kaki juga aman. Jadi yang menyebabkan tingginya skorula adalah kurang lebih adalah lengan bawah. Oleh karena itu kita bisa analisis ya, bisa analisis di sini di mana yang bisa kita perbaiki ya, bisa perbaiki. Yaitu dengan cara memperbaiki ukuran alat-alat kendali ya, ya, baik itu stang maupun seat ataupun tempat duduk operator. Itu yang bisa dilakukan. Jadi untuk memperbaiki skorula yaitu dengan memperbaiki desain sistem kemudinya, baik itu ukuran stang yaitu lebar stang, tinggi stang, dan panjang stang, ataupun dengan memperbaiki ketinggian ataupun jarak tempat duduk operator itu sendiri. Jadi diperbaiki ukuran stang dan tempat duduk operator. Jadi di mana kita perbaikinya? Kita perbaikinya adalah di gambarnya ya, gambarnya kita perbaiki.
Jadi kalau gambarnya sudah selesai, gambar desainnya sudah selesai kita perbaiki, baik itu ukuran stang maupun ukuran tempat duduk operator, nanti kita masukkan kembali manekinnya seperti semula ya, dan kita lihat lagi skor rulanya. Demikian seterusnya ya, sampai akhirnya kita mendapatkan skor rula 1 atau 2, yang artinya postur operator berada di daerah aman dan nyaman. Itu demikian ya. Kalau gambar kita ini skor rulanya masih bernilai 4. Jadi perlu investigasi lanjutan. Ini untuk sebelah kanan. Bagaimana dengan sebelah kiri? Sebelah kiri skor rulanya juga masih perlu investigasi lanjutan. Ya, itu kurang lebih cara kita analisis ergonomi menggunakan CATIA ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja sebagai pengenalan CATIA untuk analisis ergonomi. Semoga bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan topik bahasan lanjutan. Semoga ada manfaatnya. Di bidang kurang saya minta maaf.